Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang laporan keuangan perubahan dalam hak kepemilikan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Satrio. Saya Saila Fani Rahman. Saya Permida Syarifina Sution. Saya Putri Nadila. Pengertian dan pengaruh adanya perubahan hak kepemilikan penggabungan usaha merupakan usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi. Faktor-faktor untuk menentukan besarnya kontribusi dari masing-masing perusahaan yang mengadakan penggabungan usaha adalah dengan mengeluarkan satu jenis modal saham. Dengan mengeluarkan dua atau lebih jenis modal saham, pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saat saham diperoleh kembali dengan cara dibeli, dan pada saat perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan anak. Konsolidasi perubahan-perubahan dalam hak kepemilikan. Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak lebih mudah dicapai melalui pemilikan saham daripada dengan cara merger atau konsolidasi, terutama bila dilihat dari segi dana yang diperlukan. Melalui kepemilikan saham ini, hak kontrol terhadap perusahaan anak dapat dilakukan secara bertahap. Berarti hak kepemilikan saham perusahaan anak itu berubah-ubah. Hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan khusus, yaitu di dalam penyusunan neraca konsolidasi. Perubahan saldo rekening investasi saham-saham perusahaan anak dikarenakan bertambah atau berkurangnya jumlah relatif pemilikan saham dari jumlah saham-saham perusahaan anak. Hal-hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Yang pertama adalah pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Akan tetapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. Kemudian pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali dan hak kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham. Yang selanjutnya, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Kemudian, emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Selanjutnya, transaksi-transaksi saham yang ditarik di peredaran pada perusahaan anak. Perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali. Sangat dimungkinkan bahwa suatu perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain telah menambah hak kepemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan tersebut dari pemegang saham lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka mengakibatkan tidak saja perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan pada buku-buku perusahaan induk. Namun demikian, sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham perusahaan anak. Poin ke-6, perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, berarti akan mengurangi hak kepemilikannya pada perusahaan anak dan juga nilai investasinya. Perlakuan akuntansi transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak kepemilikan dan perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak kepemilikan perusahaan induk. Perlakuan akuntansi transaksi lainnya yang mempengaruhi perubahan hak kepemilikan. Perusahaan menarik kembali dari peredaran terhadap modal sahamnya, akan tetapi tidak dimaksudkan sebagai pelunasan melainkan untuk dijual kembali. Saham-saham yang ditarik dari peredaran biasanya dicatat sesuai dengan harga perolehan atau harga belinya. Apabila perusahaan induk membeli sebagian besar saham-saham perusahaan anak dan ada sebagian saham perusahaan anak yang ditarik dari peredaran, maka hak pemilikan perusahaan induk dihitung berdasar atas jumlah saham yang beredar.
Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk emisi saham dan penarikan kembali saham-saham perusahaan anak yang mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula. Di lain pihak, penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibat kenaikan terhadap persentase pemilikan saham bagi perusahaan induk. Perusahaan hak-hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami.